mbak-mbak nih. Bisa dilihat nih, akan jadi Ustaz Zaki motonya itu keren banget. Moto dari Ustaz Zaki itu adalah jangan hidup. Bisa dilihat dan yang tulis yang di tahun 2014 sampai pas kemudian di UIN dan kali sampai tepatnya saya saat ini ngurus anak, menulis dan jalan, dan tokoh idola Ustaz Zaki sambutan dulu kali gimana kalau nggak salah sih ketua umum Fitrah ada kan nggak? Oh iya, oke. Untuk menyambut Ustadz Zaki, kita akan ada sambutan dulu nih dari Ketua Fitrah. Dipersilakan kepada Kang Irwan untuk menyambut Ustadz Zaki dan kita semua di acara Grand Closing Charging Session kali ini. Oke, makasih Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran jelas ya suaranya? Kedengaran. Oke. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah. Nggak ada sesuatu yang kebetulan ya. Atas kehendaknya malam ini kita bisa ketemu lagi di sini di acara Charging Session gitu. Selamat datang kepada Ustadz Zaki Ahmad Rifai yang akan mengisi acara hari ini. Terima kasih atas kehadirannya yang lain juga. Mungkin di sana ada Bapak Ibu guru alumni Seman 2 Cimahi, siswa aktif Seman 2 Cimahi, atau juga dari kalangan umum ya. Ada satu info lagi mungkin ya, ini adalah acara charging session terakhir di periode kepengurusan 2020-2021. Untuk itu saya mau ngasih apresiasi sebesar-besarnya nih, terutama kepada seluruh anggota aktif Fitrah yang istiqomah menjalankan programnya, kebaikan-kebaikan di Fitrah selama 1 tahun kepengurusan. Semoga amalan-amalan kita di Fitrah membawa manfaat untuk kita semua dan dicatat sebagai amalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, grand closing charging session malam ini dengan tema Love, How to Deal with It, and akan diisi oleh Ustadz Zaki Ahmad Rifai. Mari kita sama-sama perbaiki niat. Kalau kita ikut acara ini semata-mata untuk menuntut ilmu dan mencari ridho Allah. Ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya acara ini. Mungkin segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Irwan. Untuk selanjutnya kita akan informasikan ya. Ustadz Zaki akan segera bergabung mengisi materi Love and How to Deal with It. Gimana sih caranya kita tuh menyikapi cinta? Apakah boleh diutarakan atau enggak? Bagaimana sih aturannya di Islam? Nah, pada penasaran kan semuanya? Untuk itu, kepada Kang Teteh semuanya kita mempersiapkan diri, membersihkan hati, meluruskan niat untuk mendengarkan kajian di malam ini. Kepada Ustadz Zaki, dipersilakan. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Kang. Oh, jelas. Siap. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Puji syukur kita
kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmatan kepada kita dari rahmat, berbagai limpahan kasih sayangnya kepada kita di tengah kondisi yang seperti sekarang ya. Bahkan kalau teman-teman di sekarang lagi di daerah-daerah di dekatnya gitu ya, masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuhasabah, di mana sesungguhnya bencana itu belum tentu adalah azab. Ya, belum tentu azab bagi yang kena bencananya. Bisa jadi itu adalah peringatan bagi kita. Bisa jadi ya bencana yang terjadi di Sulawesi sana, bisa jadi bencana yang terjadi di Sumedang. Aduh, selak. Bisa jadi bencana yang terjadi di Sumedang, kemudian di Kalimantan Selatan, itu adalah bentuk dari teguran Allah kepada kita. Bisa jadi itu adalah bentuk dari kemaksiatan kita yang justru Allah tampakkan. Artinya bisa jadi kita dikasih kesempatan untuk hidup dan kemudian bertobat, ya, dengan melihat saudara-saudara kita yang ditimpa bencana. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang setiap perkataannya adalah hukum, setiap perbuatan adalah dan sebaik-baiknya sahabat-sahabat. Baik, ini ada sekitar 60 orang ya di dalam ruangan ini. Tapi yang kelihatan orangnya cuma berapa ekor ini. Semoga semuanya ada di depan kamera ya. Takutnya cuma ikut masuk Zoom terus ditinggal mandi gitu ya. Tinggal mandi, tinggal masak. Kasihan panitianya ya. Kalau saya mah santai aja. Jadi panitianya kan sudah susah-susah ngundang saya gitu. Ngundang saya ini susah nih ya. Enggak susah ya, gampang. Terus kemudian juga ngadain acara ini gitu ya, nyediain Zoom premium gitu misalnya. Itu kan sesuatu yang bukan sesuatu yang gampang ya. Kalau kita kan tinggal masuk aja nih. Saya kan tinggal masuk aja di sini. Baik, malam Minggu ini ya, semoga Allah rahmati, semoga Allah berikan keberkahan buat kita, dan semoga pandeminya nggak lama-lama ya. Capek LDRan terus. Segala-galanya kuliah di Zoom, kerja di Zoom, kemudian ngaji di Zoom, ya semuanya sungguh membuat kita lelah. Saya juga ngisi kajian offline, dulu saya pikir, oh enak nih online gitu, nggak perlu kemana-mana. Tapi ternyata ya capek juga online gitu. Ini kayaknya minus di mata saya udah naik, karena beberapa kali tuh pernah saya ngisi kajian online itu satu hari 4-5 kajian gitu ya. Makan aja cuma 3 kali maksimal. Itu pun saya makan paling 2 kali. Ini ngisi kajian ya. Udah gitu ya namanya ngisi kajian online, ya konsumsi disediain masing-masing kan kayak gitu kan. Nggak disediain sama panitia. Terus juga waduh udah nggak tolong-tolong deh. Makanya saya refreshing-nya lebih sering naik gunung dalam keadaan pandemi kemarin karena butuh bergerak. Ya, meskipun nggak harus naik gunung juga sih ya. Cuma yang jelas kalau saya sih sukanya naik gunung. Karena ya udah, pokoknya naik gunung lah gitu ya. Oke. Ya teman-teman, ini kita charging session ya. Artinya sesi ngecas ya. Kalau ibarat HP itu butuh dicas, kayak iman kita tuh butuh dicas. Iman itu juga sama kayak baterai HP. Jadi kapan itu turun, kapan itu naik kita tahu. Kapan dia 100%, kapan dia 20%, kapan dia lowbat, itu kita tahu sebenarnya. Jadi kapan kita tahu iman kita turun, kapan kita tahu iman kita lagi lemah, itu sebenarnya semua orang bisa mengetahui selama dia punya hati, hatinya masih ada kebersihan. Masih ada kebersihan di dalam hatinya. Ya. Kapan itu? Kalau misalnya mulut kalian gampang bergibah, kalau misalnya sholat kalian gampang ingat yang aneh-aneh, ya. Sholat tapi ngingat dunia, itu tandanya iman kita sedang lemah. Atau misalnya ketemu sama teman, gibah, semangat banget gibah gitu ya, itu tandanya kita sedang lemah imannya. Wah, Kang, saya senang banget setiap ketemu teman mau gibah terus ya, berarti imanmu lemah terus itu berarti. Terus macam-macam ya. Jadi ketika kita mudah sekali melakukan segala bentuk dosa, maksiat, itu tandanya kita sedang lemah imannya.
Oke, karena ini ngomongin cinta, saya tidak tahu ya teman-teman yang di sini apakah sudah ada yang melakukan cintanya pada tempat yang ya. Tapi lihat-lihat dari sini karena pada nggak berani buka kamera, kayaknya masih pada jomblo ya. Jadi karena jomblo itu biasanya nggak pede. Dia ganteng dan cantiknya belum terbukti ya kalau jomblo itu ya. Kalau saya kan udah menikah terbukti lah. Seenggaknya ada yang bilang saya ganteng, istri saya. Meskipun saya nggak tahu itu ikhlas atau tidak. Karena berbohong dalam rumah tangga itu boleh selama menyenangkan suami atau istri. Ya. Tapi kalau bohong mulu juga jangan dibiasain. Kalau kalian merasa bahwa agama kita ini nggak pernah ngomong cinta, teman-teman salah. Bahkan ada satu ulama yang menulis buku tentang cinta. Ya. Ada satu ulama namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menulis buku judulnya Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Ya. Apa artinya? Taman orang-orang yang jatuh cinta dan memendam rindu. Wah, cocok banget buat kalian semua nih jomblo malam minggu ya. Jadi karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu menulis satu buah kitab yang luar biasa sih menurut saya, karena di situ benar-benar dikupas ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di situ bahkan menyebutkan ada 50 kosakata cinta di dalam bahasa Arab. Ngeri ya. Jadi ada al-ishq, ada al-hub, kemudian macam-macam. Jadi bayangkan teman-teman sekalian, di dalam bahasa Arab itu ada sekitar 50 ya. 50 kosakata untuk menyebutkan cinta. Mungkin 50-50 dibahas semua, tapi nanti kita akan membicarakan hal-hal yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya tersebut. Oke, saya mau membagikan satu buah materi ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi materi ini baru saya bikinnya. Enggak, saya baru modifikasi. Ya. Dulu pernah bikin ini, terus karena mengisi materi cinta-cintaan ya, cintanya next level gitu. Kalau enggak ke keluarga, apa pernikahan muda kayak gitu ya. Kayak saya itu judulnya Berjuta Rasa Menjadi Muda. Ya, teman-teman bisa betul kalau punya ya harus beli, jangan minjem ya, karena minjem buku itu tidak memberikan pemasukan apa-apa buat penulisnya ya. Beli kalau mau baca buku. Oke, jadi manusia itu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rasa cinta. Dan rasa cinta itu sebetulnya adalah sesuatu yang fitrah. Jadi, kenapa kita merasakan bahagia? Ya, mohon maaf ya. Namanya juga tinggal di kampung, jadi suka putus-putus. Udah muncul lagi saya ya. Oke. Saya lanjut ya. Jadi, kembali lagi ke fitrah. Ini yang ada namanya fitrah. Saya menjalankan kehidupan sesuai fitrah. Itu akan sangat ringan. Nah, makanya Allah Rasulullah SAW itu bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abahu yuhawidani ya au nasirani au majisani, kan kayak gitu ya. Setiap anak yang dilahirkan dalam kondisi fitrah, kata Rasul. Jadi, dan kemudian nanti bapaknya lah yang membuat dia jadi Yahudi, membuat jadi Nasrani atau jadi Majusi. Jadi artinya fitrah kita manusia itu Islam. Jadi manusia itu semua dilahirkan dalam kondisi Muslim, ya, kondisi Islam. Ini fitrah, ya. Ini Rasul yang bilang, bukan saya, gitu. Jadi
bukan hoax gitu. Ya. Sehingga ketika manusia itu lahir, dia pasti sesuai dengan apa yang sudah Allah gariskan. Bahwa manusia itu akan misalnya setelah lahir dia akan butuh susu, butuh ASI, ya, butuh ASI. Kalau misalnya ibu itu tidak bisa memberikan, maka misalnya ada makanan yang bisa dikonsumsi oleh bayi yang baru lahir kecuali ASI, memenuhi kebutuhan si bayi. Sampai kemudian terus besar, lalu kemudian dikasih ketika masa MPASI ya, dikasih makan pendamping. Itu juga masih lembut, lama-lama kasar dan seterusnya. Akhirnya kemudian sampailah kemudian di usia-usia seperti kita sekarang. Apa yang terjadi ketika manusia itu tidak sesuai dengan fitrah? Ya, iya, untuk yang kesekian kali ya. Aduh, ampun. Semoga nggak berlanjut lagi. Saya juga nggak tahu nih. Lagi jelek-jelek ya sinyal Telkomsel. Ini Telkomsel ini pemeran antagonis dalam hidup saya ya. Selalu menyulitkan. Padahal udah mahal, nggak ada bonusan. Tapi paling sering gangguan. Oke, lanjut ya, biar kelamaan. Nanti takutnya putus lagi nih. Ini teman-teman sekalian. Yang pertama ya, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat ke-54. Itu bahwasanya Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah lagi dan beruban. Dan dia menciptakan apa yang dikehendaki dan dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Ya. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu punya 3 fase. Fase pertama adalah fase lemah, yaitu ketika kita baru lahir. Kemudian fase yang kedua adalah fase kita kuat, yaitu ketika usia-usia seperti kita ini ya. Teman-teman kalau diklasifikasikan ya kira-kira pas kita SMA sampai nanti kita usia 30 sampai 40 ya. Itu usia-usia prima, masih kuat. Lalu kemudian setelah 40 itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fase ketiga, yaitu adalah fase lemah kembali. Jadi, selama kita hidup, itu kalau kita hidupnya sampai usia seperti usianya Rasulullah SAW, itu kita cuma mengalami 3 fase. Dua kali kuat, 2 kali lemah, sekali kuat. Jadi kuat kita tuh cuma sebentar. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Nah, perasaan cinta inilah yang kemudian salah satu hal, ya, salah satu elemen yang membuat manusia itu menjadi berasa kuat. Makanya biasanya perasaan cinta itu baru timbul ketika kalian di usia-usia puber, ya. Masuk usia SMP gitu misalnya, itu mulai rasa cinta. Kenapa? Karena di situ mulai timbul kekuatan, mulai timbul ya elemen-elemen yang lain yang tadinya kalian tidak mengetahui. Mulai dapat pengetahuan, mulai ngerti mana cewek cantik, mana cewek nggak cantik, mulai ngerti mana cowok ganteng, mana cowok nggak ganteng gitu ya. Mulai punya idaman sendiri. Yang tadinya mungkin ibu kita bilang perempuan cantik itu yang rambutnya panjang, yang kalau misalnya ibu kita bilang laki-laki ganteng itu yang bahunya bidang, dadanya bidang. Terus kemudian kita sudah mulai punya definisi sendiri. Mana perempuan cantik, mana laki-laki ganteng gitu. Itu ketika usia-usia ketika kita sudah memasuki usia fase-fase kuat gitu. Nah, ketika fase kuat inilah kemudian muncul sifat-sifat keburukan ketika manusia itu melawan fitrah. Nah, makanya ada fuckboy gitu ya. Nah, fuckboy itu nggak ada kan fuckboy usia 7 tahun gitu. Kira-kira ada nggak? Masih SD udah fuckboy gitu. Nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Tapi yang jelas lazimnya itu kan ya usia-usia seperti kita sekarang kan gitu. Ya,
usia-usia yang dimana kita itu merasakan cinta, merasakan kasih sayang dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, bahwasanya cinta itu tidaklah muncul hanya disebabkan oleh kecantikan dan keindahan. Nah, makanya tadi saya bilang, dulu sudah dicintai kayak gimana gitu ya. Lalu kemudian kita tuh tidak lagi hanya mendefinisikan cantik dan ganteng cuma dari ya mukanya gitu ya, dari fisiknya, dari kulitnya, tapi kemudian timbul rasa bahwa saya nggak cocok sama kayak gini. Ya. Kenapa? Karena cinta itu tidak muncul hanya disebabkan oleh kecantikan dan keindahan, tetapi ia tumbuh karena kecocokan jiwa dan kesamaan karakter, sebagaimana dulu dia diciptakan. Maksudnya gimana? Ya tadi fitrah, sebagaimana dulu dia diciptakan. Ya, fitrah kita sebagai manusia yang sudah Allah ciptakan fi asrul taqwim itu seperti apa? Ya. Nah, contohnya seperti yang di kanan itu ya. Kita kan nggak tahu mana monyet ganteng, mana monyet cantik. Ada yang tahu? Monyet ganteng seperti apa, monyet cantik seperti apa, kan nggak tahu. Yang ngerti siapa itu? Ya monyet sendiri. Ya, jadi artinya kecocokan itu nggak bisa didefinisikan. Gitu. Kalau misalnya teman-teman nanti punya istri, punya suami, rasanya cocok ya. Tapi dan teman-teman tuh merasa bahwa suaminya atau istri cantik atau ganteng banget gitu ya. Tapi buat orang enggak gitu. Ya udah, artinya ini soal kecocokan gitu. Ya, jadi bukan masalah fisiknya. Meskipun kita bisa jadi timbul rasa cinta karena memandang fisik. Di sini juga di dalam kitabnya ini, Qayyim al-Jauziyah juga menyebutkan bahwa pandangan mata itu bisa menimbulkan rasa cinta. Makanya di dalam proses menuju pernikahan, dari ta'aruf, khitbah, ke nikah, itu ada yang namanya nazar. Kenapa nazar? Karena orang itu akan bisa menambah rasa suka dan cinta ketika kita melihat. Kayak ada yang bilang kan, ta'aruf kayak beli kucing dalam karung, nggak kenal sama orang yang kita nikahi. Salah, justru Rasul sendiri yang mencontohkan atau memerintahkan agar kita itu melihat siapa yang akan ingin kita nikahi. Nah, motif cinta itu kata Ibnu Qayyim, masih Ibnu Qayyim, itu motif cinta adalah perasaan yang diikuti dengan kehendak dan kecenderungan. Nah, disebutkan ada motif cinta itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, sifat-sifat yang melekat pada diri al-mahbub. Al-mahbub itu adalah sosok yang dicintai, sehingga menjadi motif bagi al-muhib. Al-muhib itu adalah pencintanya, yang mencintai. Untuk kemudian dia mencintai yang dicinta. Ya, kemudian yang kedua adalah, syarat yang kedua, perasaan yang melekat pada diri al-muhib, beserta kecocokan antara al-muhib dengan al-mahbub, yang menjadi pengikat antara mereka berdua. Nah, jadi kalau kita dengar ada banyak pujangga bilang cinta itu tidak bisa didefinisikan oleh kata-kata. Ya maksudnya adalah memang soal kecocokan itu ya kita nggak bisa mendefinisikan gitu. Jadi kita tahu kenapa saya cinta sama dia gitu. Cuma sih kita nggak bisa ngomong. Ya. Nah, makanya teman-teman sekalian, dalam mencintai itu tidak boleh kita mencintai orang itu berlebihan dan tidak boleh kita membenci orang berlebihan. Gitu. Kenapa? Karena sesuatu yang berlebihan
Ya, halo kembali. Ya, putus lagi ya. Ya Allah, berat sekali hidup ini ya. Aduh, saya lanjutin ya. Mohon maaf ya teman-teman sekalian dan panitia juga kalau mengganggu. Ya gimana lagi ya, namanya juga kondisi. Eh, jadi tadi sampai mana lagi nih? Aduh, lupa. Intinya adalah teman-teman sekalian, ketika kita mencintai itu harus memberikan ruang logika, ya. Jadi mencintai makhluk itu harus memberikan ruang logika. Misal gimana cinta, ketika dia jatuh cinta itu hampir sama sekali tidak bisa melihat satupun keburukan, ya. Ketika seorang jatuh cinta, dia tidak melihat adanya keburukan. Ya, misalnya kamu suka naksir sama seseorang, orang itu misal jerawatan gitu. Cuma karena kamu sudah merasakan cinta sama dia dan tidak memberikan ruang logika di situ, akhirnya kamu bikin puisi. Langit pun tidak akan indah tanpa bintang gitu. Padahal ya jerawat gitu kan. Jerawat itu ya harusnya kalian hilangkan dari muka kalian itu kan kayak gitu. Tapi apa yang terjadi karena manusia itu tidak memberikan ruang logikanya ketika dia jatuh cinta. Makanya semuanya bagus. Semuanya bagus. Ya. Cinta berlebihan sama artis Korea, Nam Sodon, Nam Dosan ya. Itu misalnya kalian suka tim Pyong dalam di itu gitu ya. Nah, kalian memberikan ruang logika. Ya, orang memberikan ruang logika, misalnya, belum ya gitu kan. Nah, ruang logika inilah yang akan memberikan kata tapi. Hanya saya menikah dengan dia akan seperti itu, ya. Jadi ruang logika itu akan memberikan kita memberikan halo. Aduh, astagfirullah. Nggak tahu ya, berkali-kali. Ini baru pertama kalinya saya ngisi sampai 4 kali putus nih. Biasanya maksimal 2. Dicepetin aja ya, biar enak. Jadi, kita tuh misal apa ya, orang yang cocok sama kita, misalnya ada orang yang punya banyak kekurangan, tapi kita kok sama dia tuh ya nempel aja gitu. Ya, ini bukan hanya pacar, bukan hanya pasangan ya. Taruhlah misalnya teman, ya, sahabat gitu ya, teman gibah apa teman ngapain gitu. Terus sama dia cocok aja gitu. Sama dia nyambung aja dan nempel terus sama dia. Padahal orang tuh memandang teman kita itu misalnya buruk. Ya, apakah keburukannya secara fisik, apakah keburukannya sifat, apakah keburukannya misalnya bau badan dan lain sebagainya. Tapi kita tuh sama dia betah. Kenapa? Karena cocok. Ya. Memang karena ruh itu akan bertemu atau berkumpul dengan yang satu jenis, yang jenisnya sama gitu. Yang satu keinginan gitu ya. Oke. Iya benar juga ya. Lupa saya. Tadi diusulkan untuk matiin video. Ya, saya matiin dulu sebentar. Sampai nanti sesinya selesai. Ya, semoga lebih lancar. Oke, jadi kita cenderung akan menyukai atau kita akan berkumpul dengan orang-orang yang cocok. Kayak kalau dari zaman SMA terutama ya, pasti kalian tuh ada nemu sama teman-teman yang main geng-gengan gitu. Ya, main geng-gengan, terutama yang cewek biasanya.
geng-gengan. Jadi apa? Pokoknya kemana-mana bertiga, terus berempat ke kantin berempat, ke musola berempat, ke kamar mandi tunggu-tungguan berempat. Yang pipis cuma satu, yang nunggu depan pintu itu 3, gitu loh. Jadi sering banget kayak gitu. Dan ini kita tidak bisa memaksakan. Jadi apa namanya, kita nggak bisa kemudian mengatakan mereka itu misalnya apa ya? Ya tadi bucin atau dan lain sebagainya. Cuma intinya adalah orang itu akan berkumpul dengan yang cocok. Ya sama, kita juga seperti itu. Nah, lihat teman-teman sekalian, circle kalian ketika sudah lulus SMA ini kan alumni ya, yang ngadain kan alumni. Circle kalian ketika sudah lulus SMA, apakah circle-nya itu semakin luas atau semakin sempit? Semakin sempit pasti. Ya. Sampai kemudian nanti teman kita dia lagi, ya enggak? Ya. Akhirnya teman kita dia lagi, lu lagi ketemu yang naik gunung bareng sama dia, gitu kan, ngaji bareng sama dia, ke masjid bareng sama dia, akhirnya pun walaupun beda jurusan, beda kampus, ngerjain tugas bareng dia, skripsian bareng dia, gitu. Karena kita itu semakin kita dewasa, logika kita semakin matang. Dulu kita SMA, mungkin kalian yang pacaran pas SMA tuh, wah nggak mau pisah sama dia, pokoknya mati kalau saya pisah sama dia gitu kan. Pokoknya saya tuh nggak bisa hidup tanpa kamu gitu ya. Aku tanpamu hanyalah seperti roda depan bajai yang sendirian kan gitu kan. Tidak akan bisa berjalan sendirian kayak gitu misalnya. Dulu ketika itu pacaran. Ketika sudah misalnya nanti 5 tahun kemudian, 7 tahun kemudian nih kalian sudah mulai ngaji, sudah mulai baca-baca jurnal, sudah ngerjain skripsi dan lain sebagainya, bahkan sudah bekerja. Nanti akan teringat tuh, oh iya dulu saya usia 17 tahun baru pacaran sama si fulanah itu. Bucin banget ya gue ya dulu ya. Ih goblok banget ya dulu ya gue gitu. Akan pikir seperti itu. Ya. Akan terpikir seperti itu. Makanya ketika kita semakin dewasa, circle kita semakin sempit karena kita akan ketemu sama orang-orang yang semakin mendukung kita, semakin sering menemani kita, semakin sering saling menguntungkan dengan kita. Jadi jangan merasa ketika circle kalian semakin sempit, kalian merasa sebagai orang yang kuper. Nggak usah. Karena emang semakin kita tua, semakin kita tuh sedikit temennya gitu loh. Kita akan terus bersama dengan orang-orang yang cocok sama kita, yang mendukung kita, yang nggak toksik, yang nggak drama, dan seterusnya. Ya, yang drama akan temenan sama yang drama, yang no drama akan temenan sama yang no drama. Nah, ini pembagian cinta yang pasti cuma 2 ya, sesuai syariat dan tidak sesuai syariat. Tidak sesuai syariat teman-teman tahu semua ya. Saya nggak bakal ngomongin soal pacaran dan sebagainya. Saya lihat teman-teman di sini sudah pada dewasa ya. Wajah-wajahnya wajah-wajah pada punya anak semua nih sebenarnya. Nggak tahu udah pada nikah atau belum. Ya, artinya saya nggak perlu lagi ngomongin soal pacaran halal atau tidak, virus merah jambu dan seterusnya. Saya yakin kalian tahu ya. Saya yakin kalian semuanya tahu. Karena pertanyaan-pertanyaan anak-anak muda sekarang tentang cinta-cintaan itu rata-rata bisa dijawab sendiri. Kayak misalnya gini contoh, Ustadz saya tuh sering di chatting sama cowok yang sebenarnya tuh saya tahu dia modus gitu. Iya, terus tapi gimana ya Ustadz menghadapinya cowok modus seperti itu? Ya saya bilang, udah tahu modus, ngapain dihadapi? Ngapain kita cari cara menghadapi dia? Gitu ya. Ya udah tahu modus, ya ngapain dihadapi? Cuekin aja, blokir. Ya, misalnya seperti itu. Apa balik? Dia pasti jawabannya gini, nanti saya dikira sombong. Nah, perasaanmu takut dikira sombong itu namanya perasaan suka sama dia. Kenapa? Karena kamu nggak mau dilihat buruk sama dia. Nah, ini perasaan cinta. Perasaan cinta itu adalah ketika kita nggak mau dilihat buruk sama orang yang kita cintai. Ya kan? Jadi kalau kalian ingin menghindari pertemanan yang nggak bagus, ingin menghindari hubungan tadi yang nggak bagus gitu ya, ingin menghindari orang yang modus sama kalian, tapi kalian setengah-setengah niatnya menghindarinya, ngeblok sosmednya nggak mau, ngeblok WA-nya nggak mau, berarti kalian ada perasaan di situ. Nah, gitu. Jadi hati-hati ya. Enggak kok nggak suka sama dia gitu. Nggak mau, pokoknya semua cowok sama aja gitu kan ya. Terus besoknya dideketin sama cowok lain, dibilang, lu bilang semua cowok sama aja. Enggak, yang ini beda. Iya. Ada aja kayak gitu kan. Namanya juga ya gitulah ya yang namanya
Orang kalau tulang punggungnya diganti sama pipa rucika ya begitu. Ya, nggak konsisten. Nah, oke. Sekarang kita ngomongin soal cinta yang sesuai syariat. Nah, tanda-tanda cinta tuh gimana sih? Gimana cara mengarahkan cinta itu yang benar? Arahkan cinta yang benar itu, nah kita harus tahu tanda-tandanya. Karena kita bisa jadi merasakan cinta, tapi kita nggak tahu tanda-tandanya. Atau kita mungkin sudah fase mencintai orang, tapi kita nggak tahu kapan datangnya, kapan mulainya cinta itu, gitu kan? Bisa jadi, ya. Nah, ini dia, teman-teman sekalian. Yang pertama, yang namanya tanda cinta itu adalah kita banyak mengingat yang dicintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal, "Innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, ya bukan gemetar sebenarnya, bergetarlah hati mereka gitu ya. Dan zadatsum imanan, ya. Bertambah keimanan mereka, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rob mereka bertawakal, mereka menyandarkan diri. Jadi apa yang kita rasakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, apakah kita lebih senang disebutkan namanya si doi daripada nama Allah Subhanahu wa taala? Ini tandanya gitu aja. Jadi apakah cinta kita sesuai syariat atau tidak? Yang mana yang membuat kita lebih bergetar hati kita? Ketika kita disebut nama Allah atau ketika disebut nama orang yang sedang kita sukai. Gitu aja. Wah, ternyata selama ini orang yang saya sukai lebih membuat hati saya bergetar daripada nama Allah. Ya berarti itu sudah waktunya untuk kita beristighfar, bertobat, banyak berzikir, banyak tadabbur, gitu ya, banyak tilawah dan seterusnya. Ya. Makanya sebetulnya fungsinya menghafal Quran itu bukan berarti kita tuh jadi bisa ceramah, bukan. Tapi bagaimana kemudian interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu semakin sering. Itu fungsi menghafal Quran. Jadi yang paling penting adalah bukan nempelnya ayat, tapi bagaimana interaksi kita dengan Allah. Kalau interaksi kita dengan Allah bagus, maka interaksi kita dengan manusia pasti juga bagus. Ya. Interaksi kita dengan orang yang akan membuat kita jatuh ke dalam kemaksiatan itu juga pasti akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita terus, kenapa ya, saya seburuk apa sih kok dimodusin terus gitu? Apa karena saya terlalu cantik? Enggak, karena situ jauh dari Allah. Karena cintamu itu, kamu tidak pernah punya cinta sejati di dalam kehidupanmu. Ya, gitu. Ya, cinta sejati kita kepada Allah. Nanti baru kepada makhluknya siapa? Rasulullah SAW adalah Al-Habib sejati. Baru yang ketiga adalah siapa yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Ya semoga itu adalah orang tua kita. Karena tidak semua orang kemudian punya orang tua yang menjadi cinta pertama. Ya, terutama buat yang akhwat-akhwat. Apakah sudah bapak kalian itu sudah menjadi cinta pertama buat kalian? Kalau misalnya belum, karena sifatnya memang dari dulu tidak seperti bapak kebanyakan gitu ya, ya Andalah yang punya andil untuk memulai untuk menjadikan mereka cinta pertama kali. Wah, udah telat Ustadz, saya udah pernah punya pacar dulu. Ya udah nggak apa-apa lah ya, kan dulu ya udah jadi mantan. Makanya kalau sudah punya mantan itu ya udah, mantan itu hanya menjadi pelajaran. Jangan dinyanyiin. Ya, misalnya lagunya Raisa, Mantan Terindah. Ya itu malah jadi inget-inget. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, merasa kagum. Orang kalau mencintai pasti merasa kagum ya. Sekarang siapa yang kita kagumi? Nah, perasaan kagum itu terkadang juga hilang ketika kita tidak memberikan satupun logika. Ya, tidak memberikan ruang logika bagi perasaan kita. Jadi kita tuh kagum sama apa? Jadi kagum kepada siapa dan kepada apa? Nah, makanya kalau tadi saya bilang saya tuh lebih suka naik gunung gitu misalnya. Karena perasaan kagum saya sudah pasti kepada pencipta. Ya, saya ngelihat laut, saya ngelihat danau, misalnya saya ngelihat gunung tinggi, saya melihat pemandangan di bawah gunung itu,
sudah pasti saya akan memuji Allah. Ya, nggak mungkin saya akan memuji siapa misalnya. Wah, pemandangan di bawah seperti wajahmu, ya nggak mungkin. Masa wajahnya kayak kotak kan nggak mungkin. Masa wajahnya kayak rumput kan nggak mungkin. Jadi pasti saya akan memuji Allah. Karena siapa yang menciptakan ini nggak mungkin selain Allah. Ya. Kalau orangnya beriman kepada Allah, naik gunung itu pasti akan membuat keimanannya bertambah. Ya, kalau nggak beriman ya pasti akan semakin kufur. Nah, makanya banyak yang pecinta alam tapi tidak mencintai yang membuat alam. Itu gimana ceritanya? Cinta alam tapi misalnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya. Cinta alam tapi buang sampah sembarangan, coret-coret batu di gunung. Cinta alam tapi kelakuannya tidak menunjukkan pecinta alam, tidak mencintai diri sendiri, ya. Dia minum minuman keras di situ misalnya kayak gitu. Dia cinta alam tapi tidak mencintai yang membuat alam, itu kan lucu, kontradiktif. Jadi merasa kagum. Siapa yang kita kagumi? Jangan sampai ada orang yang lebih kita kagumi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun orang tua kita, jangan sampai kita rasa kagum kita itu melewati ya kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa teman-teman sekalian? Hal yang paling kita tunggu-tunggu, hal yang paling ditunggu oleh orang-orang beriman ketika masuk surga adalah liqa wajhillah, ya. Bertemu dengan wajah Allah. Ya, jadi kenapa wajah Allah kita impi-impikan? Nah, teman-teman kalau lihat cowok ganteng, kalau lihat cewek cantik, seneng nggak? Lihat anak yang lucu, anak bayi gitu ya, seneng nggak? Seneng. Nah, kita melihat keindahan manusia aja seneng, apalagi kalau kita melihat keindahan yang menciptakan keindahan. Pasti kalau yang diciptakan adalah keindahan, pasti dia jauh lebih indah, ya. Nah, itulah makanya teman-teman sekalian, kalau ketika kita masuk surga nanti yang kita paling tunggu-tunggu adalah melihat wajah Allah. Ya, kalau sekarang jangan dibayangin, nggak boleh membayangkan sosoknya atau wujudnya Allah, itu tidak boleh. Ya. Nah, begitu. Jadi siapa yang kita kagumi? Nah, kalau sedikit cerita ya, kalau naik gunung terus capek itu saya tuh mikir gitu loh. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal yahnil manfush. Ya. Apa kata Allah? Nanti di hari itu, di hari kiamat itu kata Allah, manusia itu dilempar kayak laron, diterbangin kayak laron. Wa takunul jibalu kal yahnil manfush, dan gunung itu dilempar, dihambur-hamburkan kayak kapas. Sedangkan kita tuh daki gunung capek kan? Capek. Mau mati lagi rasanya. Bahkan ada yang meninggal ketika kita mendaki gunung. Ada yang kedinginan hipotermia ya. Terus kemudian macam-macam. Ada yang sakit dan seterusnya. Tapi nanti kata Allah di hari kiamat ini dilempar kayak kapas. Ya, Masya Allah. Jadi luar biasa. Kita kagum sama siapa sih? Ketiga, ya. Ini sorry ya, isinya banyakkan foto saya ya. Karena suka-suka saya lah ya, gak usah pada protes lah, orang gue yang bikin juga. Ya. Jadi kemudian apalagi kalau kita cinta sama siapapun gitu ya, pasti kita merasa ridho, ya. Pasti beda rasanya. Ketika misalnya kita lagi minum nih. Ini misalnya saya minum kopi. Terus kemudian kopi saya ditumpahin. Kalau yang numpahin adalah orang yang nggak dikenal, rasanya apa? Marahnya bukan main. Ya, tapi kalau misalnya numpahin adalah misalnya orang yang kita cintai, iya udahlah nggak apa-apa lah. Meskipun kesel tapi ya udah nggak apa-apa. Kita merasa pengen aja ridho sama apa yang dilakukan gitu. Ya, misalnya mobil kita diserempet sama orang nggak dikenal, marah, kita minta ganti rugi. Tapi kalau yang nyerempet ternyata ya anak kita sendiri, ternyata tetangga kita sendiri, ternyata orang yang kita sukai selama ini gitu loh. Ya udahlah, gitu mau diapain gitu kan. Jadi ada perasaan ridho, ada perasaan ya udah nggak apa-apa lah. Istri marah, suami marah itu kan nanti kalau orang kita sudah menikah, ya apalagi Allah turunkan sakinah, turunkan mawaddah kepada diri kita, itu Masya Allah.
Segala hal besar dalam rumah tangga itu bisa jadi kecil kalau misalnya dibumbui dengan perasaan ridho. Ya karena apa? Ridho. Gitu loh. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, "Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah." Ini masyaallah. Ayat ini teman-teman sekalian coba direnungkan. Luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa taala bilang di surat Al-Baqarah ayat ke-8. Ini surat masih di juz 30 ya. Nggak hafal kebangetan ini. Balasan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, bagi semoga kita gitu ya, adalah surga. Adenin, surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Apalagi khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya, abadi di situ. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Kenapa seperti itu? Karena radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, karena apa? Mereka itu ridho sama Allah dan Allah pun ridho sama mereka. Dzalika liman khasyya rabbah. Ya, itulah untuk orang-orang yang takut sama Tuhan mereka. Ya. Jadi ini Allah ridho. Allah kalau ridho sama kita tuh semua dikasih. Apa yang kamu mau, apa yang kita mau dikasih. Kamu mau apa? Mobil dikasih sama Allah. Kalau ridho gampang semuanya sama Allah. Kita lagi butuh laptop, Allah kasih. Dengan cara apapun, dengan metode apapun. Kita mau nikah, Allah kasih. Ya, kita mau sehat, Allah kasih. Kita mau selamat, Allah kasih. Kalau Allah sudah ridho, semuanya beres urusan. Ridhoan terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ketika kita masuk ke surganya Allah. Di surga itu Allah kasih semuanya. Kamu minta apa? Semuanya Allah kasih. Ya. Kamu minta yang tidak didapat di dunia, Allah kasih semua. Di surga itu Allah kasih semuanya. Ya. Bahkan yang haram-haram di dunia, Allah halalkan nanti di akhirat, di surga. Khamar haram di dunia, tapi Allah halalkan nanti di surga. Ya. Baik, kemudian ada lagi tadhiyah ya. Apa tadhiyah? Itu artinya rela berkorban. Kalau tadi ridho, kalau sekarang tadhiyah. Jadi lebih kepada bukan cuma mau dirugikan sama dia, tapi sudah tingkatannya kita mau sakit untuk dia. Ya. Mau sakit, rela menderita untuk dia. Siapa dia itu? Nah, kalau dianya manusia, ya bahkan yang belum halal buat kita, ini tidak sesuai dengan syariat. Tapi kalau orang yang dianya adalah yang halal buat kita, ini insya Allah sesuai syariat. Nah, waminan nasi mayyashri nafsaha batigha mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ya. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Nah, jadi ridho ini nggak bakal kita dapetin kalau kita nggak berkorban. Ya, Allah nggak bakal ridho sama kita kalau kita nggak pernah berkorban untuk keutamaan yang Allah berikan nanti. Ya. Apalagi perasaan cinta itu pasti kita takut. Ya nggak sih? Kalau misalnya kamu jatuh cinta sama seseorang, merasa takut nggak sama dia? Takut dia nggak suka. Tadi yang udah saya bilang tadi di awal. Ya nanti kalau diblokir takut dibilang sombong. Ya nanti kalau WA-nya nggak dibalas takut dibilang ini, gitu kan? Iya takut. Nah, jadi kalau udah punya perasaan cinta, perasaan suka, itu pasti rasanya takut. Ya takut dia jadi nggak suka, takut dia jadi ilfil, takut rasanya. Nah, jadi jangan sampai ketakutan kita malah kepada makhluk. Jangan sampai seperti itu, ya. Semoga ketakutan kita hanya kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ini tentang Zakaria yang sedang berdoa karena belum punya anak sampai usianya tua ya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Zakaria itu tidak punya anak sampai usianya 90 tahun. Bayangkan ya. Diputuskan mandul sampai usia 90 tahun tapi tetap berdoa. Apa kata Zakaria? Walam aku bidu'aika rabbi syaqiya. Aku enggak pernah merasakan kecewa berdoa kepadamu. Luar biasa. Wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Jadi doa yang bagus itu begitu teman-teman sekalian.
Doa yang bagus itu ada perasaan harap dan ada perasaan cemas. Cemas apa? Bukan cemas tidak dikabulkan, tapi cemas jangan-jangan saya berdoa ini tanpa saya melakukan kewajiban yang Allah sudah perintahkan. Gitu loh. Jangan-jangan saya berdoa ini melewati kewajiban saya kewajibannya cuma 1, mintanya 10. Banyak kan kayak gitu kan? Ya, cuma modal tahajud, itu pun tahajudnya juga cuma setahun sekali, mintanya masuk lolos apa sih sekarang namanya? UTBK ya. Iya, UTBK namanya. Lolos UTBK, tahajud cuma sekali setahun ente, ya. Sholat telat-telatan. Bahkan sholat subuh dijamah sama duha. Terus minta mau masuk kampus terbaik, ya Allah masukkan kampus terbaik, ya Allah masukkan kampus terbaik. Oh, kalau masuk kampus terbaik nanti akan sedekah, ya Allah gitu. Nah, jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sediakan rasa takut dan rasa cemas. Cemas dalam hal ini adalah jangan sampai setelah ini kita malah melakukan keburukan. Jangan sampai sudah dikasih sama Allah malah melakukan kemaksiatan. Nah, kayak gitu ya. Dan kemudian juga ada juga ketika kita mencintai itu pasti ada harapan. Apa harapannya? Yaitu ketika kita cintanya itu dibalas. Ya. Cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, tapi dibalas. Dia juga mencintai kita. Kayak itu kan. Gimana kalau misalnya cinta kita kepada Allah dibalas? Masya Allah, luar biasa. Tapi apakah kita pernah berharap seperti itu kepada Allah? Mungkin kita kepada manusia sering. Ya jujur aja, kita semua kan begitu ya. Pengen mencintai seseorang, pengen berharap dia juga mencintai kita, berharap dia juga senang sama kita, berharap dia tidak ilfil sama kita, berharap dia mau kita ajak ngobrol, kan gitu kalau kita lagi mencintai kan. Nah, ada harapan. Coba kita arahkan sekarang harapan kita hanya kepada Allah. Ya. Berharap Allah juga cinta kepada kita. Terus ya langitkan harapan-harapan itu, jangan sampai harapan kita lebih besar mengharap kecintaan Allah orang lain, makhluk, ketimbang cintanya Allah kepada kita. Wa ila rabbika farghab. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Insyirah ayat ke-8. Ya, fa idza farata fansab wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Apalagi rasa cinta itu menyediakan rasa taat kepada orang yang dicintai, kepada pihak yang dicintai. Ya, taat. Disuruh apa aja mau. Jemput aku ya nanti ya, iya. Aduh, kayaknya gue kayak tukang ojek pacaran sama dia nih. Tapi ya udahlah. Demi cintaku padamu, Beb. Ya, jangankan jemput kamu hujan-hujan. Hujan pasti akan kuterobos, gunung pun bukan kudaki, lautan kan kuseberangi, sawah-sawah kupaculi, gitu ya. Jadi semua dijadiin gumbalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ke-80, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Ya, barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Ini maksudnya ya, maksudnya kalau ada yang diingetin untuk sholat lah, untuk beribadah, untuk tidak bermaksiat, tapi dia nggak mau taat, ya kata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Kamu nggak diutus oleh Allah, ya maksudnya Nabi Muhammad di sini atau kita yang sedang berdakwah, nggak disuruh sama Allah untuk membuat mereka itu beriman kepada Allah. Kita cuma punya kewajiban untuk mengingatkan. Ya kalau mereka nggak mau beriman ya udah, bukan urusan kita lagi. Nah, kita tuh nggak punya tugas untuk memelihara mereka. Gitu. Ya, membimbing boleh, berdakwah boleh, tapi kita tuh nggak punya tugas untuk terus bersama dia. Ya udah, biarin aja. Ya, udah gitu aja ya. Karena ngomong capek, udah gitu berapa kali putus nih. Jadi teman-teman sekalian, ya kesimpulannya adalah cinta itu ada dua, yang sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan syariat. Kalau cinta kita sekarang tidak sesuai dengan syariat, artinya kepada pihak-pihak yang Allah larang, Allah dan Rasulnya larang, maka kita perlu untuk mengarahkan itu.
Gimana cara mengarahkannya? Ya, dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah, dengan melakukan perintah-perintahnya, dengan membaca ayat-ayatnya. Ya, baca Quran itu lama-lama akan timbul rasa cinta kepada Allah. Dengan apa? Dengan tadabbur ayatnya. Dengan apa lagi? Tafakur alam. Tuh, tadi nggak harus naik gunung sih, ke pantai juga bisa. Gitu. Kita lihat keindahan ciptaan Allah, kepuasan Allah, dan seterusnya. Ya. Jadi semua bisa dibentuk. Jadi kalau nggak mungkin kita tuh nggak bisa mencintai Allah, ya, karena semuanya bisa kita atur sebetulnya, tergantung apakah kita mau atau tidak, apakah kita mau mengarahkannya atau tidak. Ya, gitu dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan juga silakan. Yang jelas adalah cinta itu fitrah, ya. Makanya ketika kita mencintai, ketika kita punya rasa cinta, itu rasanya gembira, rasanya senang, rasanya bahagia. Nah, bagaimana kemudian cinta ini kita arahkan kepada yang benar, ya, mencintai yang benar dengan cara yang benar dan berasaskan pada yang maha benar. Demikian dari saya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Saya kembalikan ke pembicara ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Zaki atas materinya yang luar biasa banget ya. Tadi udah dijelasin tentang cinta itu apa, sama yang cocok, terus motif cinta, kemudian ada 7 tanda-tanda cinta. Nah, buat teman-teman semua nih Akang Teteh yang mau tanya, kita buka 3 pertanyaan untuk Ustaz Zaki. Mangga silakan untuk menyalakan mic-nya untuk yang mau. Ya, mangga kepada Teh Aihdina yang udah raise hand untuk menyalakan mic-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini jelas, Kak? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya tentang apa ya, istilahnya tuh kayak ketika kita lagi bingung aja sih, lagi bingung, terus kayak kan yang namanya naik turun iman juga ngaruh ya dengan kecintaan gitu. Kadang kan ya namanya manusia tuh kayak bosanan kayak gitu kan. Nah, mungkin ya memang nggak semua manusia itu kayak stabil ya dalam mempertahankan cintanya bahkan ke sang Khalik gitu. Dan banyak banget gitu, termasuk juga teman-teman saya gitu yang kebingungan gitu ketika mempertanyakan aja gitu tentang emang cinta sama Tuhan itu wajib ya? Emang kayak gitu loh pertanyaan-pertanyaan yang klasik sih sebenarnya. Dan apa ya, seharusnya kan itu sudah tidak ditanyakan lagi apalagi seorang muslim gitu kan. Dan ada juga beberapa yang beranggapan ya udah sih yang penting percaya Tuhan, hanya sekedar percaya doang gitu kan. Udah dijelasin juga ya gimana ya katanya gak ada feeling aja gitu. Terus kayak bingung juga ya gimana, dan kadang ketika bareng sama mereka tuh ngaruh ke kita juga gitu kan. Iya ya, benar juga ya. Kadang suka jadi kayak gitu. Dan sebenarnya kan tadi udah dibilang ya sama Ustadz gitu, bahwa ya udah itu urusan Allah gitu kan, bukan urusan kita gitu kan. Cuman ya kadang gimana ya, mau ngejauhin juga rasanya nggak enak, tapi kalau dideketin juga ngaruh ke kitanya gitu, apalagi tentang cinta ini gitu kan. Dan ya benar sih kalau lagi turun cinta biasanya berantakan kemana-mana gitu. Nah itu ketika kita menghadapi pergaulan dan juga pemikiran diri sendiri gitu kan ya, itu baiknya seperti gimana gitu. Suaranya Iya, hilang oke. ya? Gimana? Beneran kok. Jelas. Ya intinya ada rasa untuk ya tadi ya, itu kan urusan Allah, tapi kok rasanya nggak tega gitu ya, atau nggak rela seperti itu ya. Jadi memang
yang namanya perasaan itu kan setiap orang beda-beda ya. Artinya bisa aja kita tuh ada orang yang cuek, ada orang yang ya kalau saya termasuk orang yang cuek gitu. Artinya kalau misalnya orang nggak mau ya udah gitu ya. Terus saya juga waktu mau nikah kayak gitu, orang bilang gimana ya kalau misalnya kita misalnya menyatakan terus kemudian mau taruh ternyata ditolak. Kalau saya kan bilangnya, ya emang kenapa gitu? Apakah dunia ini akan hancur kalau kita ditolak gitu? Cuma bagi sebagian orang kayak gitu tuh berat kayak gitu ya. Jadi, nah ini kenapa? Karena memang ada satu niat ya dalam kita bergaul, dalam kita berhubungan dengan orang, bahkan dalam kita mencintai seseorang, apakah niat kita ya, niat kita tuh sudah digantungkan kepada Allah. Karena kan kita tuh yang udah ngomong sendiri ya, apalagi kalau kita baca surat Al-Ikhlas, ya, salah satu ayatnya apa? Allah Samad. Ya, yaitu Allah tempat bergantung, tempat menggantungkan segalanya. Ya, apakah kita sudah menggantungkan niat kita kepada Allah? Kebaikan apapun itu, maka kita sudah menggantungkan segalanya kepada Allah. Bahkan ketika kita jatuh cinta, apakah kita sudah menggantungkan perasaan kita kepada Allah? Itu menjadi satu satu kan perasaan kita, kemana kita gantungkan niat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, apakah kita pernah mengevaluasi hubungan kita, pertemanan kita, perjalanan hidup kita? Ya, karena evaluasi itu penting. Kita kebanyakan let it flow, itu nggak masalah. Membiarkan segalanya mengalir begitu saja itu sebetulnya bukan sesuatu yang berdosa, bukan sesuatu yang haram. Tapi apakah kita saya kan namanya tuh listrik lah, sering putus sinyal dan seterusnya. Nggak tahu, padahal kampungnya nggak kampung banget, dekat sama kota. Evaluasi itu pentingnya apa sih? Evaluasi mengetahui kapan. Ya. Nah, ya halo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. 2021. Banyak musibah ya. Ngisi kajian putus terus. Ini serius ya. Ini saya nggak tahu kenapa ini.
ngisi kajian 1 jam sampai 2 jam itu maksimal putus 2 kali. Ya. Nggak putus juga sering gitu. Putus berkali-kali, kenapa ya? Ada apa ini dengan dengan hadirin di sini ya? Ada yang doain yang jelek-jelek kayaknya. Apa ada yang baru putus cinta ya? Jadi mendoakan saya putus juga di sini. Ya. Evaluasi tadi habis evaluasi dan juga yang tidak kalah penting adalah tadi kan niat ya. Niatlah lingkungan. Maksud saya adalah lingkungan itu di mana kita bisa berbagi, di mana kita bisa belajar. Artinya kita itu misalnya punya teman di lingkungan A yang susah banget untuk kita perbaiki, tapi kita juga harus punya teman di lingkungan B. Dan lingkungan B itu adalah tempat yang di mana kita bisa memperbaiki diri. Jadi jangan sampai kita cuma punya satu lingkungan. Gitu. Ya. Jadi kan biasanya ya beda ya lingkungan kerjaan, lingkungan sekolah atau lingkungan kuliah itu biasanya yang tidak bisa kita kondisikan. Itu lingkungan A. Nah, lingkungan B adalah lingkungan yang bisa kita kondisikan. Nah, jadi lingkungan A itu ya tadi keluarga, ya termasuk tadi sekolah, kuliah, kelas, itu lingkungan A. Nah, kita harus punya lingkungan B, di mana lingkungan B itu kita belajar di situ. Kalau lingkungan A kita yang harus mengajarkan di situ, atau kita harus beradaptasi di situ, nah lingkungan B itu kita belajar. Saya kalau misalnya mendaki gunung, saya berada di lingkungan A, apalagi bersama orang-orang umum. Saya kalau lagi kuliah, itu bersama lingkungan A. Saya kalau lagi berada di lingkungan pekerjaan, saya berada di lingkungan A. Nah, ketika saya di lingkungan A itu saya bisa terkontaminasi, saya bisa jadi orang yang sudah lupa dengan syariat Allah, itu bisa. Saya jadi lupa dengan sabda Nabi, itu bisa. Saya jadi lupa yang tadinya sholat tepat waktu jadi terpengaruh, gitu ya. Nah, di lingkungan B ini saya dipengaruhi untuk berbuat baik, ya. Minim ghibah di situ, minim berbuat keburukan, ya. Kalau lagi stalking Instagram, ada yang ingetin, ya astagfirullah, jangan lihat itu akhi, ya gitu misalnya gitu ya. Terus kalau misalnya minum tangan kiri ada yang ingetin, gitu. Ini misal doang. Jadi ada lingkungan yang bisa membuat kita tuh jadi di situ berproses untuk belajar terus, ya. Jadi jangan sampai kita tuh cuma menyediakan satu lingkungan. Nah gitu sih mungkin ya dari Teh Dina. Dina kayak nama istri saya nih ya. Ya itulah ya. Jadi 3 hal tersebut itu bisa membantu kita untuk tadi ya. Ini susah move, susah. Aduh nggak tega sih kalau misalnya saya tinggalin dia. Aduh nggak tega sih kalau begini. Tapi kita tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kita nggak stuck di situ. Ya, yang paling penting adalah itu. Jangan sampai kita stuck kepada hal-hal yang tidak bisa membuat kita maju. Itu bahaya. Ya. Oke, dari kolom chat ya. Tadi semoga sudah terjawab ya Teh Aihdina. Dari kolom chat ada Teh Vetura. Izin bertanya Ustadz, jika cinta adalah fitrah, lantas apakah cinta kepada lawan jenis boleh dipelihara atau harus dihilangkan jika memang belum waktunya untuk menikah? Ini diciain dulu ya sebelum dijawab ya. Ini biasa pertanyaan, namanya juga akhwat. Akhwat itu bertanya begitu. Ya, gimana ya? Yang pertama, teman-teman sekalian, tidak haram kalau misalnya teman-teman ingin menyatakan, tapi pernyataan itu harus dalam kondisi siap. Anda kalau sudah siap menikah, nyatakan. Bro, kamu sudah siap nikah apa belum? Saya suka sama kamu. Ya. Tapi kayaknya susah ya gitu ya perempuan ya. Khadijah aja nggak menyampaikan langsung. Khadijah itu menyampaikan lewat temannya. Siapa nama temannya? Ada yang tahu? Ya, jangan tahu kisahnya doang, tapi tidak tahu siapa yang berkaitan dengan itu. Namanya Nafisah binti Muniyah. Ya, jadi Nafisah binti Muniyah itu menyampaikan kepada Nabi SAW, waktu itu belum jadi Nabi ya, Muhammad. Iya, kenapa Mbak? Kamu tahu Khadijah? Ya tahulah, siapa yang nggak tahu Khadijah. Menurut kamu Khadijah itu gimana? Oh, perempuan baik-baik, perempuan yang terhormat, dia cantik, dia kaya raya. Oh iya. Kamu kalau misalnya nikah sama dia gimana?
kata Nabi, siapa yang nggak mau, tapi saya siap. Saya ini cuma butiran debu. Kata Nafisa, tapi dia mau loh sama kamu. Masa? Benar. Masa sih? Benar. Ya, sini kah? Kata Nabi. Tapi kalau misalnya kepada Khadijah, saya belum siap lah. Dengan sedemikian tinggi derajatnya Khadijah itu, saya nggak siap. Kata Nafisa, gampang itu semua akan disiapin sama Khadijah. Nah, gitu ya. Jadi kondisinya memang sudah siap. Semua, mau laki-laki mau perempuan, kalau Anda sudah menyatakan, Anda harus sudah siap. Nah, tapi yang paling aman itu jangan menyatakan secara langsung, tapi lewat hal-hal yang bisa menjaga kita. Makanya ada istilah namanya ta'aruf, lewat perantara. Mana tuh perantaranya? Ustadz yang bisa dipercaya. Gitu. Tapi kalau nggak ada ustadznya, nggak ada misalnya, nggak terjangkau ya, bukan kita nggak punya ustadz, tapi memang nggak bisa dijangkau, ya udah kita bisa menyatakan secara langsung asal dalam kondisi sudah siap menikah atau sudah siap ditolak. Iya, gitu ya. Pertama. Terus kalau misalnya belum waktunya nih, misalnya nih kata si teteh ini ya, belum waktunya, apakah harus dihilangkan? Yang pertama, kalau Anda merasa jatuh cinta, ya tadi saya bilang, kasih ruang logika kepada perasaan Anda. Ya. Jadi kamu suka sama siapa nih misalnya? Suka sama Hamis Daud. Coba pikirin, itu suami orang itu. Dan kamu tidak mungkin menyamai Raisa kan kayak gitu misalnya. Ini misal doang. Ya, yang lain saya kan nggak tahu siapa yang kamu suka kan, orangnya kayak apa gitu ya. Nah, lihat dia siapa, posisinya bagaimana, apakah pantas bersalin denganmu kan gitu. Nah, terus juga jangan sampai kita tunduk dengan orang yang kita cintai. Kadang yang membuat kita semakin bucin adalah karena kita tuh tunduk dengan orang kita cintai. Kita tuh gini, saya ini siapa ya depan dia ya gitu ya kan. Mungkin nggak ya saya akan bersalin dengan dia. Aduh, saya ini siapa? Dia ganteng, dia soleh, dia habis Quran. Saya ini siapa? Saya ini hina gitu misalnya. Justru perasaan rendah itulah yang membuat Anda jadi overthinking. Ya. Pasti akan muncul. Tapi kan tidak ada yang tidak mungkin selama janur kuning belum melengkung. Kalaupun sudah melengkung, kita bunuh calon istrinya kan kayak gitu. Ya kan? Jadi justru perasaan Anda di bawah dia, itulah yang membuat Anda tuh semakin jadi bucin sama dia. Ya. Jadi jangan begitu, tapi berpikir gini, siapa lah dia? Kalau nggak dapat sama saya, dia yang rugi kok. Gitu. Ya. Karena kalau perasaannya seperti itu, insya Allah itu akan membuat kita tuh realistis. Artinya apa? Kita akan melihat ada orang yang jauh lebih baik daripada dia. Gitu. Ini logikanya dimainin ketika merasa. Bahkan perempuan itu mainnya perasaan. Katanya mau emansipasi, ya mau kesetaraan, tapi kayak gitu nggak bisa. Gimana sih kalian tuh? Aneh kadang-kadang ya. Ya, jadi seperti itu. Enggak. Saya lagi ngomongin emansipasi. Tapi yang jelas setiap perempuan bisa. Dia tetap bisa mengalahkan perasaannya dengan logikanya. Tetap bisa. Ya, walaupun tadi dengan proses menjadi bucin tadi ya. Itu yang kedua. Ketiga, ya pasti menyadarkan kepada Allah. Kok nggak menyadarkan kepada Allah yang pertama? Saya realistis aja. Ya. Nggak segampang itu, cuy. Ya. Mencintai karena Allah. Nggak segampang itu. Jadi realistis aja. Jadi kalau saya masih jawab begitu, itu jawaban ustadz banget. Ya. Sedangkan saya kan nggak ustadz banget ya. Saya tetap mau melihat realita. Ya. Saya juga begitu. Semua orang saya seperti itu kan. Ketika kalian suka sama orang, sebanyak apapun hafalan kalian, itu kan pasti, aduh, coba nikah sama dia gitu kan gitu ya. Apalagi kalau akhwat ya. Akhwat itu denger cowoknya yang dia sukai baca Quran sedikit aja langsung kepikiran sama anak pertama tuh biasanya kayak gitu kan. Itu namanya juga akhwat ya. Nah, jadi inilah kemudian bagaimana kita bisa memainkan di atas perasaan kita. Ya, dan tadi menyandarkan kepada Allah,
Artinya apa? Ya udah doa. Kondisinya belum, waktunya belum siap. Iya, tapi aduin kepada yang menciptakan dia gitu. Doa ya benar-benar doa, tapi jangan doa di medsos. Ya, doanya di medsos. Upload foto, ya, menunggu azan maghrib, menunggu buka puasa seperti menunggu pangeran berkuda putih membawakan surat Ar-Rahman. Klise banget ya. Jadi harus kita tetap menyandarkan kepada Allah. Maksudnya apa? Dengan kita berdoa, benar-benar kita berdoa. Ya Allah, jika memang ini perasaannya baik untuk saya, perasaan ini adalah memang yang benar dari Engkau, ya maka ya tunjukkan jalan-jalan yang benar. Tapi kalau ini bukan perasaan yang benar, tidak baik bagi saya, berdosa bagi saya, merugikan saya, jauhkan dengan caramu ya Allah, selesai urusan. Jangan makanya doa itu kepada Allah ya dengan tadi perasaan cemas, perasaan takut. Ya jangan maksa ya. Ya Allah, jika memang dia jodohku maka dekatkanlah. Ya Allah, jika memang dia bukan jodohku maka jodohkanlah. Ya Allah, jika memang dia bukan jodohku dan memang tidak pantas bersanding denganku, ya Allah, maka panggillah ia. Barangkali ia lebih pantas bersanding denganmu. Ya, didoain mati. Ya, jangan seperti itu. Ya, jadi hal itu aja. Pegang erat-erat yang tadi saya katakan, insya Allah akan membuat Anda jauh lebih tenang, jauh lebih mudah, jauh lebih gampang untuk move on. Ya, insya Allah gitu ya. Semoga menjawab ya, Teh Vetora tadi. Oke, pertanyaan terakhir teman-teman. Barangkali ada yang mau terakhir? Atau nggak mungkin dari saya, Ustadz, izin mau nanya. Tadi kan ada 7 tanda-tanda cinta. Ya. Ada kagum, ada ridho, ada mengingat. Nah, kalau misalnya tuh salah satunya nggak ada gitu, misalnya belum ada ketaatannya, apakah itu tuh belum cinta? Atau gimana? Makasih. Baik, pertanyaannya bagus banget ya. Walaupun dari tadi mati-mati terus ya, tapi berarti fokus sama materinya ya. Jadi, apakah kalau salah satunya nggak ada, berarti belum cinta? Nah, jadi ini kan tadi tanda-tanda. Artinya, di mana kita bisa mengetahui bahwa kita sedang mencintai, kita sudah melewati salah satu dari itu. Nah, artinya, kalau tidak ada salah satunya, apakah kita tidak cinta? Belum tentu, karena cinta itu proses. Ya. Apakah mungkin ketika kita menyukai orang langsung kita suka semua-muanya sama bapak-bapaknya kita suka, misalnya kayak gitu. Tadi ada yang suka sama tadi yang dari Teh, siapa tadi, Ventura tadi ya. Apakah kamu suka sama cowok? Ya jawab dalam hati ya, nggak usah jawab di sini ya. Apakah kamu suka sama si dia itu, terus langsung suka sama bapaknya, sama kakaknya, sama adik-adiknya, sama peliharaannya, itu kan belum tentu. Enggak kan? Enggak. Tapi ada proses. Ya, pertama ngelihat wajahnya, biasa aja sih. Ya, biasa aja mukanya. Kemarin saya kajian sama Ustadz Zaki, masih gantengan Ustadz Zaki misalnya kayak gitu. Terus apa namanya? Tapi terus dia melakukan sesuatu, misalnya apa? Misalnya dia memimpin di satu organisasi, terus dia mimpin rapat, keren juga ya. Gitu. Terus ketika dia ngomong, dia mengasih referensi yang, kok pinter ya, ya gitu. Proses. Yang tadinya biasa aja ngelihat mukanya, oh lihat sifatnya, lihat sikapnya, lihat pembawaannya, kita mulai menyukai. Tapi itu masih fasenya masih jauh. Ketika kita lihat keluarganya, bahagia sekali keluarga. Kita lihat di IG misalnya, asik ya dia jalan-jalan sekeluarga. Jauh lagi jalan-jalannya sampai ke Bali, sampai ke Raja Ampat. Nggak kayak keluarga saya ya. Ya paling dekat Kawah Putih paling ya. Atau ya paling dekat paling itu Braga gitu ya, jalan kalau enggak di apa itu Asia Afrika gitu, itu paling dekat. Gelar tikar lagi di situ, ya. Terus kita tuh jadi makin seneng, jadi ada proses. Nah, jadi termasuk tanda-tanda yang tadi, kalau tadi ditanya, apakah kalau tidak ada salah satunya, biasanya itu alami, natural, dia akan timbul dengan sendirinya. Tadi yang pertama apa tadi? Nginget, ya. Proses pertama apa sih? Kita nginget. Ya, misalnya misalnya sedang suka sama laki-laki itu namanya misalnya
apa namanya, misalnya nama laki-lakinya siapa ya, Joko gitu. Presiden kan Joko. Nama laki-lakinya Joko. Yang isi namanya Zaki. Jadi inget Joko, Zaki, ya mungkin mereka adalah adik kakak gitu ya. Ada aja gitu ya, jalan-jalannya tuh mengingat dia seperti itu. Itu loh. Terus apalagi tadi rasa kagum. Ya tadi muncul. Jadi pasti ada prosesnya. Nah, memang biasanya itu diawali dengan rasa tiba-tiba jadi sering ingat. Ini kalau yang istilah katanya orang-orang ini namanya kasmaran, ya. Dulu kan lagunya ya, aku mau makan, aku ingat kamu, aku ingin tidur, aku ingat kamu, itu lagunya ya. Kalau yang udah tua kayak saya masih tahu lagunya. Itu lagunya siapa sih? Ratu ya, Maya Estianty sama siapa sih itu? Sama Mulan, Mulan, Mulan Jamila, Mulan Pop. Dulu sama Pinkan Mambo ya. Nah, jadi ingat. Nah, baru kemudian kita mencari hal-hal tentang dia. Ya sama ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama kita ingat dulu. Kita tilawah, dengan sholat kita semakin ingat. Adzan kita ingat Allah. Ya, dengar tilawah kita ingat Allah. Terus kemudian apa namanya? Waktu-waktu sholat sunnah kita ingat Allah. Wah, ini saya bangun jam 3 tanda dari Allah. Kita ingat Allah. Aduh, ternyata saya lagi kosong nih, nggak ada apa-apa, jam 7 pagi, ini berarti saya waktunya sholat duha, kita ingat Allah. Nih, ingat itu terus kemudian prosesnya apalagi kagum. Kita kagum kepada Allah dengan apa? Dengan kekuasaannya. Terus apalagi kita cari tentang dia ini, makanya ada ilmu dalam tauhid, ada ilmu namanya ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi semakin kita mencari tentang siapa yang kita cintai. Jadi proses terus sampai kemudian kita benar-benar ada yang namanya istilahnya muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Artinya adalah kita merasa selalu dekat dengan Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, itu muraqabatullah. Terus meningkat lagi ilmu kita menjadi ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Selalu merasa bersama dengan Allah. Ya, jadi kita yang langsung kemudian menjemput amalan-amalan untuk lebih dekat kepada Allah, merasa dekat dengan Allah. Nah, gitu. Jadi ilmunya naik terus. Tauhid itu seperti itu. Ya, jadi cinta itu seperti itu. Dia akan terus naik secara natural. Mungkin nggak tanda-tanda itu hilang? Mungkin nggak perasaan itu hilang? Mungkin. Dengan apa? Ya, mohon maaf. Kalau kita lagi menjalin hubungan dengan seseorang, ya, taruhlah suami istri, ada yang namanya perselingkuhan. Nah, itu adalah ketika mengkhianati perasaan cinta, ya, mengkhianati cinta. Nah, ada kemungkinan bisa nggak kita selingkuh dari kecintaan kita kepada Allah? Bisa. Apa itu? Maksiat. Ya. Maksiat itu selingkuh kita. Gitu ya. Maksiat itu ketika kita mengkhianati ya cintanya Allah kepada kita dan cintanya kita kepada Allah. Nah, bisa hilang tuh rasa kagumnya. Jadi apa? Kagum sama yang lain. Ya, kalau kita maksiat itu berarti kita lebih kagum kepada hal yang kita lakukan itu daripada kepada Allah. Karena apa? Kita jadi kehilangan rasa takut, jadi kehilangan rasa percaya, jadi kehilangan rasa berkorban dan seterusnya. Ya, jadi semua perasaan itu bisa hilang dengan kita mengkhianati komitmen ya kecintaan kita kepada Allah. Makanya dalam mencintai itu kita harus terus memperbaharuinya. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala kita perbarui dengan apa? Dengan zikir. Dengan Nabi kita perbarui dengan apa? Dengan sholawat. Dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ya, dengan pasangan kita yang halal terutama, ya tentunya yang halal itu dengan apa? Dengan menyenangkan dirinya, memberikan hadiah, ya, mengajaknya ke tempat-tempat yang dia sukai, gitu ya. Masakin apa kek gitu ya kepada suami atau istri bahkan gitu ya. Bukan istrinya dimasak ya, tapi bikin masakan buat istrinya atau suaminya. Gitu ya. Semoga bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya, juga atas tausiahnya. Nah, kita udah di akhir acara. Untuk itu, selanjutnya kita bakal ada sesi foto bersama ya, yang akan diarahkan oleh Teteh Panitia. Mangga untuk menyalakan kameranya ya, teman-teman semuanya. Oke, silakan teman-teman boleh dinyalakan kameranya. Disiapkan wajah terbaiknya.
Tolong saya jangan kelihatan gendut ya. Siap, Ustaz. Oke, silahkan. Ya udah, kita foto yang slide pertama dulu ya, teman-teman. Bentar. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang slide kedua. Bentar. Silahkan, 1, 2, 3. Oke, terus yang terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah. Oke, terima kasih Teh Dianti atas pengambilan fotonya. Ustaz Zaki, mangga Ustaz Zaki jika ingin meninggalkan room. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Siap. Baik semuanya. Tadi kita sudah mengambil banyak pelajaran ya. Salah satunya tadi ada tanda-tanda cinta, itu ada 7. Kita ada banyak mengingat apa yang kita cintai gitu, kemudian ada kekagumannya, ada merasa ridho, kemudian mau berkorban, ada ketakutannya, tapi juga ada harapannya, kemudian yang terakhir adalah taat. Nah, tadi ada kutipan yang paling berkesan sih dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, dalam Rodotul Muhibbin wa Nuzatul Mushtaqin, cinta tidaklah muncul hanya disebabkan oleh kecantikan dan keindahan, tetapi ia tumbuh karena kecocokan jiwa dan kesamaan karakter sebagaimana dulu ia diciptakan. Jadi, setiap orang tuh cenderung tadi menyukai orang-orang yang cocok dengannya. Nah, sekian dari materi pada hari ini. Nah, untuk itu, dengan berakhirnya materi pada hari ini, maka berakhirlah juga seluruh rangkaian acara di charging session yang ke-7 atau grand closing charging session. Terima kasih juga kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara dengan baik. Tapi sebelum itu, ada informasi beasiswa fitrah. Ya. Sebentar. Nah, insya Allah nih sebentar lagi kita akan membuka kesempatan bagi Akang Teteh semua untuk menjadi pahlawan nih bagi adik-adik kita penghafal Al-Quran dan yang berprestasi di Seman 2 Cimahi. Nah, nanti dana yang masuk akan disalurkan untuk biaya sekolah, biaya kompetisi, pembinaan akademik dan non-akademik, pembinaan hafalan Quran, dan uang saku setiap bulannya. Bisa dilihat pamfletnya di layarnya teman-teman. Nah, di sini alhamdulillah saat ini terdapat 15 penerima beasiswa aktif dan total 38 penerima beasiswa. Nah, jadi periode yang kemarin sudah berakhir, akan dibuka lagi insya Allah besok ya, linknya akan diaktifkan besok untuk menjadi pahlawan nih, mulai startnya dari Rp25.000 gitu. Jadi kalau misalnya kita makan gitu di restoran atau nge-GoFood bisa 1 kali, nah ini bisa per bulan gitu 25.000. Jadi sampai 1 semester ya. Jadi 25.000 dikali 6. Jadi nanti kelipatan 25.000. Seperti itu teman-teman semua. Nanti informasinya akan dirincikan lagi gitu selengkapnya di @fitrah.smatmendaci. Nah, gitu. Nanti bisa juga lihat progres donasi beasiswa yang 2020 di websitenya fitrah.id. Itu ya, bersama dalam kebaikan ya. Jadi pahlawan kapan lagi gitu ya. Insya Allah jadi amal jariah kita gitu buat para penghafal Al-Quran yang juga berprestasi gitu di Seman 2. Kayak gitu. Oke. Ini juga udah malam ya. Udah mau 9:30. Terima kasih Akang Teteh semuanya atas kehadirannya. Juga semoga kita semua bisa menambah kecintaan kita kepada Allah dan mencintai yang secara fitrah dan sesuai dengan syariat. Oke, jangan lupa juga buat teman-teman untuk mengisi link evaluasi feedback-nya yang ada di kolom chat. Bagaimana teman-teman panitia? Link evaluasinya?
Bagaimana Kakak Indah, link evaluasi sudah ada? Ya, itu ya di bit.ly evaluasi charging session. Evaluasinya kapital semua. Oke, teman-teman ditunggu ya evaluasinya sambil kita ya menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yeay, alhamdulillah. Dadah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Kanita. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Teh Indah, teman-teman panitia semuanya.